Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kamulan. Nah, Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kamulan ini masih termasuk dalam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, mari kita simak materi yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi. Nah, lokasinya itu berada di pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Sungai Begowonto, dan Sungai Bengawan Solo. Nah, di Kerajaan Mataram kuno itu ada dua dinasti yang berkuasa di Mataram, yaitu dinasti Syailendra dan dinasti Sanjaya. Nah, berdasarkan prasasti Canggal dan prasasti Mantiasih, pendiri dinasti Sanjaya adalah Sanjaya, anak dari Sanaha, yaitu cucu Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga dan Sena, Bratasenawa, Raja ketiga Galuh. Nah, pengganti Sanjaya adalah Rakai Panangkaran. Kuat dugaan pada masa pemerintahannya, dinasti Syailendra dari Kerajaan Sriwijaya itu menguasai Mataram. Nah, berikut ini adalah raja-raja dinasti Sanjaya. Nah, raja yang pertama yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Nah, atau yang disebut dengan Raja Sanjaya. Raja Sanjaya adalah pendiri Kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan sangat adil dan bijaksana sehingga rakyatnya itu terjamin aman dan tentram. Nah, di dalam masalah keagamaan, Raja Sanjaya mendatangkan pendeta-pendeta Hindu yang beraliran Siwa. Dari para pendeta itu, raja dapat memperdalam agama Hindu Siwa. Pemujaan yang tertinggi di Kerajaan Mataram itu diberikan kepada Dewa Siwa yang dianggap sebagai dewa tertinggi. Nah, untuk memuja dewa itu, Raja Sanjaya banyak mendirikan candi-candi. Nah, ketika Raja Sanjaya meninggal dunia, ya kira-kira pertengahan abad ke-8 Masehi, kemudian ia digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Berturut-turut penggantinya yaitu Sri Maharaja Rakai Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warak, Sri Maharaja Rakai Garung. Nah, dari keempat raja ini itu tidak begitu jelas diketahui bentuk-bentuk pemerintahannya itu seperti apa, karena kurangnya bukti-bukti yang menginformasikan sepak terjang mereka. Nah, kemudian digantikanlah oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan. Nah, setelah Rakai Garung ini wafat, Rakai Pikatan naik tahta sebagai raja. Nah, ia mempunyai cita-cita untuk menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah. Untuk melaksanakan cita-citanya itu, Rakai Pikatan harus berhadapan dengan kerajaan Syailendra yang pada saat itu diperintah oleh kerajaan Balaputra Dewa. Perang tidak mungkin dilaksanakan karena kekuatan kerajaan Syailendra itu melebihi kekuatan kerajaan Mataram. Karena itu, jalan yang ditempuh oleh Rakai Pikatan adalah meminang putri dari kerajaan Syailendra yang bernama Pramodawardhani. Seharusnya Pramodawardhani ini berkuasa atas kerajaan Syailendra, tetapi ia menyerahkan tahtanya kepada Balaputra Dewa. Nah, untuk mencapai cita-citanya, Rakai Pikatan mendesak Pramodawardhani agar mau menarik tahtanya kembali dari Balaputra Dewa, sehingga meletuslah perang saudara. Nah, dalam perang saudara itu, Raja Balaputra Dewa dapat dikalahkan dan lari ke Sriwijaya. Kemudian digantikanlah oleh Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Nah, dalam menyatukan pemerintahannya, Rakai Kayuwangi ini dibantu oleh suatu dewan penasehat merangkap staf pelaksana yang terdiri atas 5 orang patih dan yang diketuai oleh seorang mahapatih. Nah, di samping itu, Rakai Kayuwangi berusaha keras untuk memajukan pertanian, karena pertanian akan dapat menunjang aktivitas kehidupan perekonomian rakyatnya. Dalam bidang keagamaan, perhatian raja saja yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dari prasasti yang ditemukan di daerah Dieng dan Pelausan. Nah, kemudian raja selanjutnya yaitu Sri Maharaja Rakai Watu Humalang. Nah, pada masa pemerintahan Rakai Watu Humalang tidak dapat diketahui dengan jelas karena prasasti yang berasal dari masa pemerintahannya itu tidak ada yang menyebutkan masa pemerintahannya. Prasasti tersebut lebih banyak membicarakan masalah keagamaan.
Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Rakai Watu Humalang, masalah keagamaan mendapat perhatian lebih khusus daripada masalah pemerintahan. Kemudian raja selanjutnya yaitu Sri Maharaja Watukura Diah Balitung. Ini ya. Nah, pada masa pemerintahan Raja Diah Balitung, yaitu adalah seorang Raja Mataram yang besar dan cakap. Nah, berarti Sri Maharaja Watukura Diah Balitung ini merupakan raja yang sangat terkenal ya di kerajaan Mataram kuno yang membawa Mataram kuno ini mencapai kejayaan. Nah, ia berhasil mengatasi masalah yang dihadapi oleh kerajaan Mataram dan mempersatukan kembali kerajaan-kerajaan yang hampir terpecah belah akibat pertentangan antar kaum bangsawan. Nah, kesejahteraan rakyat ini meningkat dan keamanannya pun terjamin. Bahkan, daerah kekuasaannya ini meluas hingga ke Jawa Timur. Kemudian setelah wafat digantikan oleh Sri Maharaja Daksa. Nah, pengganti Diah Balitung adalah Daksa ya. Sebelum menjadi Raja Mataram, ia menjabat sebagai Rakrian. Ia menjabat sebagai Rakrian Ihino. Nah, pada masa pemerintahannya, pembuatan Candi Prambanan berhasil diselesaikan. Masa pemerintahan Raja Daksa tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Tulodong. Masa pemerintahan Tulodong sangat singkat dan tidak terjadi hal-hal yang menonjol atau penting. Nah, kemudian raja yang terakhir pengganti Raja Tulodong adalah Sri Maharaja Rakai Wawa. Nah, Rakai Wawa ini dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh Empu Sindok yang menjabat sebagai Rakrian Ihino. Pada masa pemerintahannya, terjadi kekacauan yang menjalar sampai ke ibu kota kerajaan. Kekacauan itu dapat diatasi sehingga keamanan dapat dipulihkan kembali. Setelah Rakai Wawa meninggal, ia digantikan oleh Empu Sindok. Namun, karena rasa khawatir terhadap serangan-serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya, maka Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, sejak saat itulah berakhirlah kekuasaan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Kemudian kehidupan sosial masyarakat ya di kerajaan Mataram kuno. Pada zaman kerajaan Mataram kuno, hubungan antara kalangan istana dan desa-desa itu cukup erat, walaupun terdapat perbedaan antara keadaan di keraton dan di desa. Rakyatnya itu biasa tidaklah terasing dari kalangan keraton. Selain itu, telah terdapat pembagian tugas yang jelas di antara aparat kerajaan. Nah, dalam upaya menjaga keamanan desa, terdapat berbagai peraturan atau hukum yang harus ditaati oleh semua orang, termasuk pegawai-pegawai kerajaan. Peraturan-peraturan itu perlu ditegakkan karena pada masa itu terdapat penjahat-penjahat yang mengganggu keamanan. Keadaan seperti itu menandakan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Mataram kuno itu sudah teratur. Nah, kemudian kehidupan ekonomi kerajaan Mataram itu seperti apa? Nah, secara alamiah, alam bumi Mataram ini tertutup dari dunia luar sehingga kerajaan sulit berkembang. Selain itu, sungai-sungai tidak dapat digunakan sebagai sarana transportasi seperti di daerah-daerah lain. Dengan keadaan alam seperti ini, rakyat kerajaan Mataram tidak dapat mengembangkan aktivitas perekonomiannya dengan pesat. Sedangkan kehidupan kebudayaannya, nah keturunan Raja Sanjaya tetap beragama Hindu dengan wilayah kekuasaannya itu meliputi Jawa Tengah bagian utara. Mereka mendirikan candi-candi Hindu di dataran tinggi Dieng dengan masa pembangunannya berkisar tahun 778 sampai 850 Masehi. Anehnya, nama-nama candi itu diambil dari nama tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata seperti Candi Bima, Candi Arjuna, dan Candi Nakula. Nah, selain itu juga Rakai Pikatan ini mendirikan sebuah candi, membangun candi-candi Hindu yang lebih besar seperti Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Daksa itu juga membangun Candi Prambanan ya sampai selesai. Nah, sedangkan candi-candi lainnya yaitu Candi Sambisari, Candi Ratu Boko, dan Candi Gedong Songo.
Nah, ini adalah raja-raja dinasti Shailendra. Yang pertama itu adalah Raja Banu, kemudian Raja Wisnu, Raja Indra, Raja Samaratungga, Raja Balaputra Dewa, dan Raja Pramodawardhani. Nah, pada masa pemerintahan Raja Indra, dinasti Shailendra ini menjalankan politik ekspansi pada masa pemerintahan Raja Indra. Perluasan wilayah ini ditujukan untuk menguasai daerah-daerah sekitar Selat Malaka. Selanjutnya, yang memperkokoh pengaruh kekuasaan Shailendra terhadap Sriwijaya adalah karena Raja Indra menjalankan pernikahan politik. Nah, Raja Indra mengawinkan putranya yang bernama Samaratungga dengan putri Raja Sriwijaya. Nah, kemudian digantikan oleh Raja Samaratungga, ya, anak dari Raja Indra. Nah, pengganti Raja Indra bernama Samaratungga. Nah, pada zaman kekuasaannya dibangunlah Candi Borobudur. Namun, sebelum pembangunan Candi Borobudur selesai, Raja Samaratungga meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Balaputra Dewa, yang merupakan anak dari Selir. Tetapi sebenarnya yang berhak menggantikannya adalah putrinya yang lahir dari permaisuri yang bernama Pramodawardhani. Tetapi dia menolak karena tidak mungkin sanggup untuk memerintah kerajaan. Akhirnya tahta kerajaan diserahkan kepada Balaputra Dewa, yaitu adik tirinya. Setelah Pramodawardhani menikah dengan rakyat Pikatan atau yang ingin mempersatukan seluruh kekuasaan di Jawa Tengah di bawah pemerintahan dinasti Sanjaya, terjadi berbagai perubahan karena rakyat Pikatan mendesak Pramodawardhani untuk menarik tahtanya kembali. Sehingga terjadilah perang saudara antara Pramodawardhani yang dibantu oleh Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa. Nah, dalam perang saudara itu, Balaputra Dewa kalah di Bukit Ratu Boko, ya, dan selanjutnya melarikan diri ke Sriwijaya serta langsung diangkat menjadi Raja Sriwijaya. Nah, kehidupan sosial di kerajaan atau dinasti Shailendra, nah kehidupan sosialnya itu tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, melalui bukti-bukti peninggalan berupa candi-candi, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Shailendra itu sudah teratur. Hal ini dilihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara bergotong royong. Di samping itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Nah, di kehidupan kebudayaannya seperti apa? Nah, pada masa kekuasaan Shailendra meninggalkan banyak bangunan candi yang megah dan besar nilainya, baik dari segi kebudayaan, kehidupan masyarakat, dan perkembangan kerajaan. Candi-candi yang terkenal antara lain Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Sari, dan Candi Sewu. Nah, adapun faktor-faktor kerajaan Mataram yang berkembang pesat. Nah, faktor-faktornya pertama, raja-rajanya cukup arif dan bijaksana sehingga menjadi panutan yang baik. Kemudian adanya kerjasama yang baik antara raja dan para brahmana atau biksu. Kemudian wilayahnya amat subur sehingga kehidupan rakyatnya itu makmur. Nah, adanya toleransi yang tinggi antara pemeluk agama Hindu dan agama Buddha sehingga rakyat hidup rukun berdampingan. Kemudian Mataram telah menjalin hubungan dengan kerajaan di luar Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Siam, dan kerajaan India. Nah, berikut merupakan faktor-faktor kemunduran dari kerajaan Mataram kuno. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno, yaitu pertama, Mataram kuno tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua, sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi. Kemudian yang ketiga, sering terjadi perebutan kekuasaan sehingga kewibawaan kerajaan berkurang. Yang keempat, mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, ini ada beberapa peninggalan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun
pada abad ke-9 Masehi. Nah, pembangunan candi ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu. Nah, pada pertengahan abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Syailendra yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa seperti Candi Borobudur. Monumen ini selesai dibangun awal abad ke-9. Borobudur ini terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Berdasarkan salah satu prasasti yang ditemukan di situs Ratu Boko, kawasan situs Ratu Boko merupakan kawasan peninggalan sejarah yang bercorak Hindu dan Buddha yang dibangun sekitar abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Unsur Hindu dapat ditunjukkan diantaranya melalui yoni, 3 miniatur candi, ya, arca Ganesha dan Durga. Sedangkan unsur Buddha terlihat dari adanya temuan arca Buddha, reruntuhan stupa dan stupika. Kemudian selanjutnya Kerajaan Medang Kamulan. Ya, Kerajaan Medang Kamulan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Nah, menurut para ahli, pemindahan Kerajaan Mataram atau Kerajaan Medang ke Jawa Timur disebabkan terjadinya letusan Gunung Merapi. Faktor lainnya adalah konflik perebutan tahta di dalam istana dan tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian ibu kota kerajaan Medang ini yakni Watugaluh, sekarang sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Berantas. Pendiri kerajaan Medang Kamulan yaitu Empu Sindok. Nah, Empu Sindok ini pendiri dinasti baru bernama dinasti Isyana. Nah, ia naik tahta pada tahun 929 Masehi. Raja Empu Sindok memerintah kerajaan Medang Kamulan itu dengan gelar Empu Sindok Sri Isyana Tunggadewa. Dari gelar Empu Sindok itu diambillah nama dinasti Isyana. Raja Empu Sindok ini termasuk keturunan dari raja dinasti Sanjaya atau Kerajaan Mataram yang ada di Jawa Tengah. Karena kondisi Jawa Tengah tidak memungkinkan bertahtanya dinasti Sanjaya akibat desakan Kerajaan Sriwijaya, maka Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Bahkan dalam prasasti terakhir Empu Sindok adalah peletak dasar Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Namun setelah Empu Sindok turun tahta, keadaan Jawa Timur dapat dikatakan suram karena tidak adanya prasasti-prasasti yang menceritakan kondisi Jawa Timur. Baru setelah Airlangga naik tahta, muncul prasasti-prasasti yang dijadikan sumber untuk mengetahui keberadaan Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Nah, penguasa Medang setelah Empu Sindok adalah yang berturut-turut ya, yaitu Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutawangsawardhana, kemudian Dharma Wangsa atau punya saudari bernama Mahendradatta dan Airlangga. Nah, pada masa pemerintahan Raja Dharma Wangsa ini dikenal sebagai salah satu atau salah seorang raja yang memiliki pandangan politik yang tajam. Kebesaran Dharma Wangsa tampak jelas pada politik luar negerinya. Raja Dharma Wangsa percaya bahwa kedudukan ekonomi kerajaan Sriwijaya yang kuat merupakan ancaman bagi perkembangan kerajaan Medang Kamulan. Oleh karena itu, Raja Dharma Wangsa mengerahkan seluruh angkatan lautnya untuk menduduki dan menguasai kerajaan Sriwijaya. Akan tetapi, selang beberapa tahun kemudian, Sriwijaya bangkit dan mengadakan pembalasan terhadap kerajaan Medang Kamulan yang masih diperintah oleh Dharma Wangsa. Nah, dalam usaha menundukkan kerajaan Medang Kamulan, kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan kecil yang ada di Jawa, yaitu dengan kerajaan Wurawari. Serangan dari kerajaan Wurawari itulah yang mengakibatkan hancurnya kerajaan Medang Kamulan, yaitu pada tahun 1016 Masehi. Serangan itu terjadi ketika Raja Dharma Wangsa melaksanakan pernikahan putrinya dengan Airlangga. Nah, dalam serangan itu, Raja Dharma Wangsa beserta kerabatnya di istana itu tewas. Namun, Airlangga dapat melarikan diri bersama pengikutnya yang setia, yaitu Narotama. Nah, kemudian Airlangga ini dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019
19 Masehi dan membangun pusat kerajaan di Kahuripan Sidoarjo. Ya, jadi ketika Airlangga berusia 16 tahun, ia dinikahkan dengan Putri Dharmawangsa. Pada saat upacara pernikahan itulah terjadi serangan dari kerajaan Wurawari yang mengakibatkan hancurnya kerajaan Medang Kamulan. Seperti sudah disebut di atas, ya, dijelaskan Ibu tadi, Airlangga berhasil melarikan diri bersama pengikutnya yang setia, yaitu Narotama ke dalam hutan. Nah, di tengah hutan, Airlangga hidup seperti seorang pertapa dengan meninggalkan pakaian kebesarannya. Nah, selama 3 tahun, Airlangga digembleng, baik lahir maupun batinnya di hutan Wonogiri. Kemudian, atas tuntutan dari rakyatnya, pada tahun 1019 Masehi, Airlangga bersedia dinobatkan menjadi raja untuk meneruskan tradisi dinasti Isyana dengan gelar Rakai Halu Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga Teguh Ananta Wirakramatunggadewa. Kemudian antara tahun 1019 sampai 1028 Masehi, Airlangga berusaha mempersiapkan diri agar dapat menghadapi lawan-lawan kerajaannya. Dengan persiapan yang cukup, antara tahun 1028 sampai 1035 Masehi, Airlangga berjuang untuk mengembalikan kewibawaan kerajaan. Airlangga menghadapi lawan-lawan yang cukup kuat seperti kerajaan Wurawari, kerajaan Wengker, dan raja putri dari selatan yang bernama Rangda Indirah. Akhirnya peperangan menghadapi Rangda Indirah ini diceritakan melalui cerita yang berjudul Calon Arang. Nah, setelah Airlangga berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, ia mulai membangun kerajaan di segala bidang kehidupan untuk kemakmuran rakyatnya. Dalam waktu singkat, kerajaan Medang Kamulan berhasil meningkatkan kesejahteraannya. Keadaan masyarakatnya stabil. Setelah tercapai kestabilan dan kesejahteraan kerajaan, pada tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga memasuki masa kependetaan. Tahta kerajaan diserahkan kepada seorang putrinya yang terlahir dari permaisuri, tetapi putrinya telah memilih menjadi seorang pertapa dengan gelar Ratu Giri Putri. Maka tahta kerajaan diserahkan kepada kedua orang putra yang terlahir dari selir Airlangga. Selanjutnya, kerajaan Medang Kamulang terbagi dua. Nah, untuk menghindari perang saudara, yaitu kerajaan Jenggala dan kerajaan Kediri. Nah, selama masa pemerintahannya, karya-karya sastra yang berkembang, yaitu contohnya kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa pada tahun 1035 Masehi. Airlangga membagi dua kerajaannya tadi ya kepada dua putranya, yaitu kerajaan Jenggala kepada Mapanji Garasakan. Airlangga membagi dua kerajaannya kepada dua putranya, kerajaan Jenggala kepada Mapanji Garasakan dengan ibu kota Kahuripan, dan kerajaan Panjalu atau Kediri kepada Sri Samarawijaya dengan ibu kota di Daha. Nah, kehidupan perekonomian di dinasti Isyana ini, ya, pemindahan kekuasaan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur memiliki arti yang sangat strategis dalam bidang ekonomi. Raja Empu Sindok mendirikan ibu kota kerajaannya di tepi Sungai Berantas dengan tujuan menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di daerah Jawa Timur. Bahkan pada masa pemerintahan Dharmawangsa, aktivitas perdagangan bukan saja di Jawa Timur, tetapi berkembang sampai keluar wilayah Jawa Timur. Sedangkan kehidupan sosialnya itu sudah teratur ya. Dalam kehidupan sosial, masyarakat ini dibedakan berdasarkan pembagian kasta, juga berdasarkan kedudukan seseorang dalam masyarakat, baik kedudukan dalam struktur birokrasi maupun kekayaan material dan lain-lain. Nah, mungkin penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.